Hai, kami daripada SIBKK Likas dan ini adalah channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk info terkini. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan dan syukurnya kita penjatian kepada Tuhan kita Yesus Kristus di atas izinnya kita pada pagi ini dapat bertemu sekali lagi melalui ibadah online SIB Kota Kinabalu Likas. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi ini, saya mengambil petikan firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya membacanya dengan suara kedengaran dan jemaat Tuhan boleh melihat dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 150 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi sedemikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan sepanjang minggu ini kami dapat merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan, baik di dalam setiap kehidupan kami sehari-harian. Bapa di surga, sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi ini, kami mohon biarlah kiranya pengurapan secara khusus lewat daripada puji-pujian, lewat daripada penyampaian firman-Mu, bahkan juga bagi hamba-Mu yang melayani secara khususnya yang bertugas pada pagi ini, biarlah kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya kami sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu, biarlah kami yang bernapas senantiasa memuji dan meninggikan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulakan ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom kepada family and friends, jemaat dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari pada saat ini kita dalam hadirat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Dan dalam hadiratnya mari kita mengucap syukur untuk kasih setia anugerah pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Tema dasar perkongsian firman Tuhan pada pagi ini ialah kewajipan yang kedua. Dan subtemanya ialah hak dan cukai. Pada pagi ini pembacaan firman Tuhan dipetik dalam perjanjian baru, yaitu Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 hingga yang ke-27. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dipetik di dalam Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-24 hingga yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi sedemikian, ayat yang ke-24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan, karena kita percaya hanya di dalam nama Tuhan Dia sumber pengharapan kita. Amin. Mari nyanyikan bersama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan.
jaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, yes, amin. Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, puji-pujian bagi Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini ada 5 perkara doa yang perlu kita doakan bersama. Yaitu yang pertama adalah perlindungan daripada wabak COVID-19. Kita berdoa agar ada Tuhan memberikan kita hikmat, kekuatan dan untuk melewati semuanya ini. Dan kita doakan juga ada semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya mematuhi SOP yang sudah dinyatakan. Dan yang kedua adalah kita doakan bagi gereja SIB Kota Kinabalu Likas. Kita doakan para jemaat, secara khususnya bagi di keadaan PKP saat ini, kita doakan agar mereka juga mendapat kekuatan maupun keluarga ini juga mendapat satu penghiburan daripada Tuhan lewat daripada keadaan dan situasi yang kita alami ini. Dan yang ketiga adalah kita doakan atau agar Injil diberitakan, dapat diberitakan melalui ibadah online maupun dimanapun kita berada. Kita berdoa agar semua pemberitaan Injil maupun juga kebenaran firman Tuhan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat adalah kita doakan bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang percaya yang saat ini mengalami masalah sakit penyakit, masalah keuangan, pelajaran maupun juga pekerjaan maupun juga masalah keluarga. Kita doakan agar ada campur tangan daripada Tuhan. Kita doakan agar ada satu kekuatan, ada satu rema baik dalam keluarga maupun juga dalam setiap apapun yang mereka alami, situasi yang mereka alami ini ada jalan keluarnya. Demikian juga kita berdoa bagi para pelajar yang baru mendapat keputusan SPM agar mereka terus-menerus diberikan hikmat untuk memilih bidang yang ingin mereka ceburi kelak. Demikian juga kita berdoa yang terakhir adalah untuk orang-orang sakit. Siapapun yang kita dengar, siapapun yang kita ingat, bagi mereka yang sakit, kita doakan juga untuk pada masa ini agar mereka juga mendapat kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk satukan hati kita, untuk khususkan masa ini untuk bersyafaat bersama dalam perkara doa yang sudah saya ungkapkan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur lewat dalam setiap segala sesuatu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami satukan hati kami satukan jiwa dan roh kami ya Tuhan kepadamu, datang kepadamu untuk berdoa, bersyafaat,
secara khususnya dengan situasi yang kami alami, yang kami hadapi saat ini secara khususnya yaitu COVID-19. Kami berdoa ya Bapa agar semua jemaat Tuhan dilindungi daripadanya, agar semua jemaat Tuhan diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mematuhi SOP. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa untuk jemaat-Mu SIB Kota Kinabalu, secara khususnya bagi mereka yang mengalami keadaan situasi yang dimana mereka alami saat ini. Dan biarlah kiranya situasi yang mereka alami saat ini, baik dalam pekerjaan, baik di dalam pembelajaran anak-anak mereka, maupun juga baik di dalam setiap apapun yang situasi mereka hadapi, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, dan semua mereka mengisi peluang maupun masa yang ini dengan penuh bermanfaat, dan nama Tuhan dimuliakan baik di dalam keluarga ini. Demikian juga Bapa, kami satukan hati kami untuk terus berdoa bagi pemberitaan Injil-Mu, dimanapun ya Bapa, siapapun pribadi maupun bagaimanapun ruang yang digunakan untuk memberitakan Injil, biarlah kiranya semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati yang memberitakannya dan biarkan yang mendengarnya diberkati dan mengenal siapa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa bagi pelajar-pelajar SPM yang baru saja mengambil keputusan untuk mengambil keputusan mereka, dan biarlah kiranya Bapa mereka terus diberikan hikmat, mereka terus diberikan kebijaksanaan untuk memilih bidang yang ingin mereka ceburi dengan penuh hikmat dan datang daripada Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, secara khusus untuk pembelajaran mereka, dan biarlah kiranya mereka terus menjadi cahaya-Mu, biarlah kiranya mereka terus menjadi terang-Mu ya Bapa dimanapun mereka berada. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa bagi orang-orang yang sakit saat ini, baik yang ada di hospital, baik yang ada di rumah. Biarlah kiranya Bapa, kami berdoa dan kami percaya jemahan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan itu terus menerus ada. Dan kami percaya juga Bapa, saat ini yang kami kenal Patrick Sadom, dimanapun ia berada Bapa saat ini, mohon biarlah kiranya ia terus mendapat kekuatan, dorongan daripada Roh-Mu yang kudus, dan keluarganya terus menerus mendorong dan menguatkan lagi ia. Dan biarlah kiranya Bapa, kami percaya ia saat ini mengalami pemulihan demi pemulihan, dan nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, kami panjatkan semuanya ini, dan biarlah kiranya Bapa kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah kiranya Bapa sesuai dengan rencana-Mu yang terindah dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami dan ucapan syukur kami, hanya di atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam apapun kita hadapi dalam kehidupan kita, cabaran maupun masalah dalam kehidupan kita, mari kita terus teguh dan kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada kekuatan. Amin. Thank you Lord Jesus. Datang ke dunia membawa damai dan sukacita. Dialah Yesus Tuhan, Dia Raja damai. Memberi hidup yang kekal, selalu menyertai hidupku. Dialah Yesus Tuhan, Dia Immanuel. Yesuslah pengharapan, memberi hidup kepada kita semua. Berkuasa, Dia harapan bagi
harapan bagi seluruh dunia. Yesuslah pengharapan, kan ku berserah kepadanya, satu-satunya harapan dalam hidupku. Ya Yesus, kau pengharapan. Ku berserah penuh, ya Yesus. Ku berserah penuh. Dia Immanuel. Yesus besertaku. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Dia Immanuel. Yesus besertaku. Yesuslah pengharapan, kan ku berserah kepadanya, satu-satunya harapan dalam hidupku. Ya Yesus, kau pengharapan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Mari sembah Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Yesus, Yesus. Ku sembah, haleluya. Ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, mari sembahnya. Ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Kami sembah Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, even if, walaupun apapun yang berlaku dalam kehidupan kami ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap menyembah Engkau Tuhan, tetap memuji Engkau Tuhan. Sebab ini kerinduan hati kami Tuhan Yesus Kristus. Kau ku sembah. Thank you Lord Jesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes. Kau ku sembah.
Mari pada saat ini Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Apapun yang dalam kehidupan kita, mari kita tetap datang kepada Tuhan. I will praise you even if there's challenges in my life, in our life, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Let us praise Him. Let us praise our Lord. Haleluya. Mari nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan segenap hati kita. Inilah kerinduan kita, datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Karena apapun kita, apapun masa lalu kita, apapun yang kita ada pada saat ini, Tuhan tidak melihat itu. Karena Tuhan dengan tangan terbuka menerima kita. Malah He has first loved us. Thank you, Lord Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, oh Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu kita telah belajar firman Tuhan berkaitan dengan kewajiban bagian yang pertama. Dalam penyampaian firman Tuhan itu, saya telah menguraikan tentang cukai atau pajak. Dan hal itu berlangsung sampai pada abad yang pertama. Ternyata dalam abad ini pun atau dalam masa kita pun cukai berlaku, dan kita telah mengerti daripada penyampaian firman Tuhan itu, cukai merupakan kewajiban bagi setiap rakyat sesebuah negara. Pagi ini adalah kesinambungan daripada firman Tuhan yang telah saya sampaikan berkaitan dengan kewajiban bahagian yang kedua. Namun sebelum itu, sebagaimana yang telah dibaca sebentar tadi dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 24 hingga ayat yang ke-27, ia berbicara tentang bia atau cukai, juga disebut sebagai pajak, yang bukan ditentukan oleh kerajaan, tetapi cukai yang telah dikenakan oleh beberapa pemimpin-pemimpin agama dalam praktek hidup orang Yahudi pada masa yang lampau, dan mereka kenakan cukai itu pada bait Allah, kepada setiap orang yang mengunjunginya. Sebelum itu, mari kita tunduk bersama dan kita berdoa. Saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, penuh dengan pengucapan syukur atas waktu yang Kau telah berikan kepada kami. Sesuai dengan waktu yang Kau telah berikan ini, kami manfaatkan untuk fokus terhadap penyampaian firman-Mu. Sehingga biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati nurani kami, para jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, dan kami mengetahui tujuan dan maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat situasi kami ketika belajar kebenaran firman Tuhan, maka dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kuasa-kuasa kegelapan itu keluar daripada situasi kediaman kami masing-masing, sehingga kami bebas mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu diagungkan tinggi, dipermuliakan, dan semua jemaat memperoleh berkat yang indah. Semuanya yang kami pinta, di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengulang baca petikan firman Tuhan yang telah dibaca sebentar tadi, Matius pasal 17, ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-27, lalu Anda memperhatikan dengan sungguh sehingga kita mengerti penekanan jalan cerita ini. Demikian firman Tuhan. Yesus membayar bia
untuk bait Allah. Ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bia bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bia 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahaluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bia dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini saya akan berbicara tentang suatu perkara yang berkaitan dengan cukai, yang tadinya saya katakan cukai yang bukan dikenakan oleh kerajaan atau pemerintah kepada rakyatnya, tapi cukai yang dikenakan oleh pemimpin agama bagi bait Allah. Dan apakah ia merupakan suatu kewajiban bagi setiap pengunjung, dan apakah pula kaitannya dengan hak orang yang mengunjungi bait Allah itu? Untuk itu saya akan membagikan kepada 2 bagian penyampaian firman Tuhan ini sehingga kita mengerti jalan cerita atau kisah daripada apa yang telah berlaku di tengah-tengah pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang pertama pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Bagian ini menceritakan perjalanan Yesus mengunjungi ke suatu tempat yang bernama Kapernaum. Kapernaum sebenarnya itu dari kata Ibraninya Kefarnahum, yang kemudiannya membawa makna kepada dari desa Nahum. Nah, Kapernaum itu merupakan suatu tempat atau satu kota yang dijadikan oleh Yesus sebagai markasnya. Pada ayat yang lain kita membaca bahwa Yesus menjadikan Kapernaum itu adalah kampungnya atau tempatnya. Karena di Kapernaum itulah Yesus tinggal dan mengajar murid-muridnya serta orang ramai sekitar masa itu. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bia ataupun cukai bait Allah kepada Petrus dan berkata, pemungut cukai ini datang kepada Petrus. Mengapa pemungut cukai ini datang kepada Petrus? Ternyata Petrus itu mempunyai rumah di Kapernaum. Dan orang yang paling tepat untuk ditemui adalah tuan rumahnya, yaitu Petrus sendiri. Kemudian pemungut cukai itu bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bia atau cukai 2 dirham itu?" Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya cukai kepada bait Allah itu sudah pun ditentukan dan sudah berlaku sejak zaman dahulu lagi. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat 13 kita membaca bahwa Musa dan juga pemimpin-pemimpin agama ketika itu telah menentukan atau menetapkan cukai dikenakan kepada umatnya yang mengunjungi bait Allah. Tujuan cukai ini atau pungutan ini adalah untuk menyelenggarakan praktik penyembahan orang Yahudi kepada Allah. Ada beberapa elemen-elemen yang terlibat dalam penyembahan kepada Allah, dan semuanya itu memerlukan biaya. Justru itu mereka mengenakan cukai atau pungutan, juga disebut sebagai bia, kepada setiap pengunjung. Maka itu yang menjadi suatu kebiasaan sampai pada zaman Perjanjian Baru atau pada abad yang pertama dalam konteks Yesus mengunjungi
bait Allah di Kapernaum. Saya ulangi pertanyaan pemungut cukai itu kepada Petrus. Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Mengapa 2 dirham? Ternyata 2 dirham itu sebenarnya adalah upah pekerja selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu 2 dirham layak mereka miliki sebagai upah. Dan itu menjadi ukuran pungutan biaya atau cukai pada bait Allah ketika itu. Sebab itu pemungut cukai ini bertanya kepada Petrus, apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Ayat yang ke-25, Petrus menjawab, memang membayar. Ketika Petrus menjawab, memang membayar, maksudnya Yesus akan membayar. Disinilah persoalannya. Bagaimana Petrus memutuskan bahwa Yesus membayar cukai itu? Padahal ia belum bertanya kepada Yesus. Ia belum berbincang kepada Yesus. Apakah ada uang 2 dirham ataupun tidak? Atau apakah Yesus mau membayar ataupun tidak? Disinilah persoalan tentang hak. Yaitu hak pribadi mengaku mahu atau tidak. Tapi Petrus untuk memotong waktu yang singkat itu, akhirnya ia berkata, memang membayar tanpa berbincang. Keputusan tanpa perbincangan akan menimbulkan satu persoalan. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama berbicara tentang hak menentukan. Petrus mendahulukan jawaban tanpa berbincang. Hak itu menuntut keputusan seseorang. Dan Yesus belum pun berkata, saya akan membayar. Tapi Petrus langsung shortcut, ia memintas. Dan ia sendiri yang menentukan keputusan Yesus. Bahwa Yesus akan membayar. Apakah itu disetujui oleh Yesus atau tidak? Coba kita mendekati perkara ini dalam situasi keluarga kita sendiri. Seorang suami tidak sembarang membuat satu keputusan untuk menentukan suatu perkara sebelum berbincang dengan istrinya. Apatah lagi untuk hal-hal yang besar yang menuntut keputusan bersama. Suami istri akan berbincang dengan anak-anaknya. Maka wujudlah suatu keputusan bersama. Saudara-saudara, jika sekiranya tanpa persetujuan, maka itu akan menimbulkan persoalan yang besar sekali. Maka akan wujud satu penolakan, akan wujud satu konflik antara pribadi. Dan di sini Petrus mengulangi sifat gegabahnya, kelang kabutnya. Kita mengetahui bahwa sifat Petrus kelang kabut, terburu-buru, selalunya ia membuat keputusan tanpa berbincang. Suatu ketika waktu Yesus berkata, iman kamu akan tergoncang karena aku, Petrus langsung berdiri dan berkata, meskipun iman mereka semua tergoncang karena engkau, aku sekali-kali tidak. Keputusan Petrus terlalu gegabah, kelang kabut tanpa berpikir panjang. Langsung Yesus menjawab, pada hari ini juga sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Maka Petrus tidak menyadari kesilapannya. Terlalu kelang kabut, tidak berpikir panjang. Dan kebanyakan orang selalunya kalau tanpa pertimbangan membuat keputusan, baru ia berpikir. Dan ini akan menimbulkan konflik. Tapi coba kita lihat apakah kisah itu berlaku di dalam peristiwa Yesus mengunjungi bait Allah. Saya ulangi ayat yang ke-25, jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahaluinya dengan pertanyaan. Tadi Petrus mendahului Yesus untuk menjawab. Sekarang Yesus mendahaluinya untuk bertanya.
Yesus mendahaluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Nah, ketika Petrus mendengar pertanyaan Yesus, ia memang mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah siapa yang harus dipungut cukainya, siapa yang harus membayar cukai, siapa yang harus dituntut untuk membayar cukai ini. Apakah rakyat atau orang asing? Dalam situasi ini, maka Petrus menjawab, orang asing. Ketika Petrus menjawab, orang asing, maka akhirnya Yesus berkata, jadi bebaslah rakyatnya. Maka disinilah pikiran Petrus buntu. Yang dimaksudkan oleh Yesus rakyatnya di sini adalah mereka sendiri. Adalah menjadi ketentuan pada sesuatu tempat bahwa orang tempatan yang tinggal di suatu tempat, yang memiliki suatu tempat yang dikunjungi orang, dikecualikan daripada cukai. Yesus dan murid-muridnya adalah orang tempatan, bukan orang asing. Dan tidak wajar membayar biaya ataupun pajak. Tetapi dalam situasi ini, Petrus diam. Ia mengerti bahwa sepatutnya Petrus bertanya dulu kepada Yesus. Sepatutnya Petrus berbincang dulu dengan Yesus, apakah Yesus membayar atau tidak. Padahal situasi waktu itu memutuskan orang tempatan tidak dikenakan cukai. Nah, sebab itu Yesus berkata, jadi bebaslah rakyatnya. Ternyata dalam situasi ini Yesus menguji keadaan pemikiran, kehidupan, dan pembawaan diri Petrus. Untuk tidak memalukan Petrus, maka pada akhirnya Yesus membawa pada suatu situasi, merubah pikiran dan pembawaan pribadi Petrus. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan pada bagian pertama tentang hak untuk menentukan ini. Petrus tadi mendahului Yesus untuk menjawab tanpa berbincang, dan Yesus memintas Petrus untuk bertanya kepadanya, menentukan sejauh mana kepahaman Petrus tentang situasi. Itu hampir sama dengan sebuah kampung yang mempunyai tempat pelancongan. Selalunya di kampung-kampung mempunyai tempat pelancongan, dan keputusan JKKK ataupun Jawatan Kuasa Keselamatan Kampung, orang-orang atau penduduk kampung itu bila pergi ke tempat pelancongan itu dikecualikan daripada membayar ataupun dikecualikan daripada dikenakan bayaran kunjungan, iuran kunjungan. Tapi kalau orang luar dari kampung itu dikenakan iuran kunjungan. Semacam itu di Bait Allah. Dan cukai Bait Allah ini sebenarnya tidak tersenarai dalam 10 hukum Taurat, hukum Allah itu. 10 hukum itu. Tidak ada, tetapi yang menentukannya adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi ketika itu. Nah, sudah tentu Yesus dan murid-muridnya sebenarnya tidak dikenakan cukai untuk mengunjungi Bait Allah. Tetapi karena keterlanjuran Petrus untuk menentukan keputusan, dan Yesus mengetahui maksud Petrus hanya untuk menolak daripada dialog yang lama dengan pemungut cukai, karena tidak mau ribut ataupun kacau waktu itu, dia memutuskan sendiri. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, maka disitulah pikiran Petrus sedikit berubah. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukannya. Menarik balik jawaban yang telah dinyatakannya kepada pemungut cukai, itu suatu kesalahan. Dan meneruskannya, belum tentu Yesus bersetuju. Ternyata dalam kelompok pelayanan mereka ini, Yesus dan murid-muridnya tidak punya uang lagi. Dan itu sangat nyata. Bagian yang kedua, ayat yang ke-27 berkata demikian.
tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Walaupun mereka ini adalah orang tempatan, orang yang tinggal di situ, Petrus sendiri ada rumah di situ yang sepatutnya tidak dikenakan cukai, tapi keterlanjuran Petrus menjawab karena tingkah laku pembawaan dirinya gegabah, kelang kabut, akhirnya terlanjur. Bagaimana menutup malu ini? Lalu Yesus mengetahui dan Yesus berkata kepada Petrus, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Apa maksud Yesus? Supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Ternyata benar, walaupun mereka adalah orang tempatan, tapi mereka dianggap asing. Mengapa? Kan pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin agama, apatah lagi ahli-ahli Taurat kepada Yesus adalah semata-mata untuk memerangkap dia, mencari kesalahannya, dan mereka punya alasan untuk menahannya. Yesus dan rombongannya dianggap orang asing. Gaya hidup mereka asing, iman mereka asing, praktek hidup mereka asing, ajaran Yesus pun asing bagi mereka. Kalau hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus mengajar tentang kasih, nilai sebuah kasih. Dan itu sangat kontra dari praktek hidup orang Yahudi, apatah lagi dalam hukum Taurat. Dan Yesus ternyata mengakui mereka adalah orang asing karena praktek hidup dan iman mereka di tengah-tengah agama Yahudi. Dan Yesus berkata, dan babak ini atau bagian ini adalah bagian yang kedua ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Saudara, ini adalah suatu kisah yang sangat menarik sekali. Ternyata mereka tidak punya uang lagi, apalagi untuk 2 dinar pun tidak ada. Untuk membayar biaya atau cukai itu, tidak ada uang. Dan Yesus menyuruh Petrus memancing ikan. Apa maksudnya? Kata-kata Yesus ini adalah untuk mendidik Petrus. Sejak daripada panggilannya untuk melayani Yesus. Siapa Petrus? Dia seorang nelayan. Ketika Petrus dan rakan-rakannya menangkap ikan suatu ketika dulu, Petrus hampa, fras. Sepanjang malam mereka menangkap ikan, tidak ada seekor pun yang mereka tangkap. Tapi Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Ketika mereka menebarkan jala di tengah lautan, ketika itu mereka menangkap sejumlah banyak ikan. Di situ Yesus melakukan satu mujizat yang diperlihatkannya kepada Petrus, sehingga Petrus kagum dan pasrah kepada Yesus. Itu pertama, tujuan Yesus berkata kepada Petrus, pergilah memancing ke danau. Yang kedua, di danau yang sama, Yesus menenangkan angin sakal atau angin kencang, taupan, dan gelombang laut yang begitu bergelora. Ketika di tengah-tengah situasi itu tidak ada harapan, semua murid berkata kita akan karam. Tapi Yesus menenangkan danau yang bergelora. Di situ Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, jauhilah diriku karena aku orang berdosa. Hal yang ketiga, ketika Yesus berjalan di tengah danau pada waktu malam, di danau yang sama, dilihat oleh murid-muridnya termasuk Petrus sendiri. Ketika Yesus berjalan di atas air, semua berteriak kena histeria. Itu hantu, dan mereka ketakutan. Tapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata yang paling tepat untuk si penakut adalah tenanglah. Tidak ada obat untuk orang yang penakut selain daripada tenanglah. Lalu mereka tenang dan Petrus berdialog dengan Yesus dalam situasi itu. Petrus berkata, apabila itu adalah engkau, suruhlah aku berjalan di atas
air. Dia suruh Yesus menyuruh dia berjalan di atas air. Dan Yesus memanggilnya. Amat berbahagia Petrus langkah demi langkah menuju kepada Yesus. Berjalan di atas air. Seumur hidup saya berusaha untuk berjalan di atas air. Ternyata saya berjalan di dalam air, tenggelam. Hampir saya lemas waktu saya masih kecil. Tidak pernah saya melihat orang berjalan di atas air. Tapi Petrus sangat berbahagia, mengalami sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya ulangi, dalam bahasa dusun itu satu keimayaan, suatu keajaiban yang mengherankan. Tapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, maka ketakutanlah dia dan mulai tenggelam. Dan dia berteriak. Lalu Yesus mengambilnya dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Kurang percaya. Ternyata ketakutan adalah ciri khas orang kurang percaya. Saudara, 3 peristiwa ini terkandung dalam kata Yesus kepada Petrus, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Pergilah memancing ke danau. Karena Petrus arif sebagai seorang nelayan. Pergilah memancing ke danau. Dan Yesus memesankan kepada Petrus, dan ikan pertama yang kau pancing, ikan pertama, maksudnya bukan seekor saja yang dia tangkap. Ada banyak ikan yang dia tangkap, tapi ikan yang pertama dia pancing. Tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Di tengah-tengah mereka tidak punya keuangan, di tengah-tengah jalan yang buntu, Yesus memberikan jalan keluar untuk merealisasikan kata, memang Yesus membayar biaya itu. Tapi dalam konteks ini, Yesus mendidik Petrus supaya mengetahui sebenarnya makna hak dan juga tidak menjadi batu sandungan. Petrus tidak dipermalukan, tapi Petrus harus membayarnya dengan iman. Karena terlebih dahulu Yesus berkata, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan buka mulutnya, engkau akan menemukan uang 4 dirham. Kalau saya adalah Petrus, saya berpikir bagaimana mulut ikan mengandung uang. Ini ikan apa? Makanannya uang. Lalu ikan pertama dipancing Petrus, dibukanya mulut, ada 4 dirham. 4 dirham itu menunjukkan makna 4 hari upah bekerja bagi seseorang. Jadi ini layak untuk 2 orang. Dan Yesus kata, ambil itu, bayar untuk aku dan juga untukmu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menubuatkan sesuatu yang pelik, tapi benar. Dan itu memang benar berlaku. Saudara-saudara, Yesus menjawab persoalan ini. Pertama, ia tidak mempermalukan Petrus. Dan mereka tidak menjadi batu sandungan walaupun dianggap orang asing. Yang kedua, Yesus mengajar Petrus untuk lebih memurnikan imannya, percaya terhadap sesuatu yang pelik. Yesus katakan ikan itu akan membawa uang 4 dirham pada mulutnya. Saudara-saudara, jangan mimpi kalau pergi pancing ikan dapat 4 dirham atau dapat uang. Ini kisah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk satu tujuan, memurnikan hati nurani muridnya, yaitu Anda dan saya. Memang tidak mungkin akan berlaku, tapi pada Yesus semuanya mungkin. Dan ternyata waktu Petrus memancing, ia mendapat 4 dirham ini dan ia membayarkannya kepada mereka, bagi Yesus dan bagi dirinya juga. Saudara,
dua perkara yang telah kita pelajari pagi ini berkaitan dengan hak menentukan. Jangan terlalu gegabah. Setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan. Setiap orang mempunyai hak untuk menentukan. Tapi jangan memintas hak seseorang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali kepada pertanyaan pemungut cukai kepada Petrus. Apakah gurumu tidak membayar bea atau pajak atau cukai 2 dirham itu? Pertanyaan ini simpel, sederhana, tetapi mengandung banyak makna dan sangat mendalam sekali. Mengapa? Tadi saya katakan bahwa itu merupakan suatu perangkap pemimpin-pemimpin agama kepada Yesus Kristus melalui murid-muridnya. Tapi ternyata jawaban Petrus walaupun sedikit gegabah, tapi ia menjawab sesuatu yang benar, betul, berlaku sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh Yesus tentang apa yang dikatakan oleh Petrus, walaupun ia tidak berbincang. Tidak gegabah, tetapi kena pada tempatnya. Lalu yang kedua, meskipun mereka ini adalah orang tempatan yang sebenarnya tidak perlu membayar pajak, tapi mereka dianggap asing. Orang-orang yang menaruh iman di dalam Yesus Kristus selalunya dianggap asing. Kata asing ini hampir sama dengan bahasa seharian yang disebut sebagai lain-lain ataupun sedikit lain. Gaya hidupnya lain, kata-katanya lain. Memang pun kita lain daripada orang-orang duniawi. Sebab kalau kita berbicara, kita berpikir bahwa apakah kata-kata kita ini memuliakan Tuhan, membangunkah atau mengutuk atau mencaci maki. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja bagi orang yang beriman di mana kita pergi, kehidupan kita dilihat lain daripada yang lain. Dulu pernah saya menyampaikan firman Tuhan tentang satu tema tampil beda atau menampilkan diri dengan gaya hidup yang berbeza dengan orang-orang duniawi. Dan memang betul kita lain daripada orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Gaya hidup, pandangan, kata-kata, gerak-geri. Supaya kita tidak diperlakukan sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus telah memberikan teladan yang sangat berharga dalam soal kewajiban atau tanggung jawab, khususnya dalam membayar pajak atau cukai. Dalam konteks ini, cukai bait Allah. Ketika diperhadapkan pada kewajiban sebagai orang Yahudi untuk membayar cukai bait Allah, ia tidak menghindar, ia tidak menjauhkan diri, sekalipun kewajiban membayar cukai pada bait Allah tidak tercantum dalam hukum Taurat. Itu adalah ketentuan oleh pemimpin-pemimpin agama. Tapi untuk menghormati pemimpin-pemimpin ini, Yesus membayar juga. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus tetap membayar karena tidak ingin menjadi batu sandungan bagi para pemimpin. Walaupun mereka dianggap asing, padahal orang tempatan. Walaupun mereka dianggap lain daripada orang-orang tempatan. Yesus tetap membayar demi menghormati kepemimpinan masyarakat waktu itu. Ia tidak menjadikan pertentangan dengan para pemimpin agama sebagai alasan untuk tidak mentaati peraturan. Baik sekali kalau kita mentaati peraturan. Peraturan mana yang tidak menyusun atur kedudukan kehidupan manusia? Wujudnya peraturan adalah untuk menata etika hidup seseorang. Supaya kita bergerak, berjalan, dan hidup menurut keteraturan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus telah memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban adalah juga suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Antara hak, kewajiban tidak dapat dipisahkan. Di mana ada hak, kita wajib melakukan sesuatu. Mana ada kewajiban, kita menggunakan hak kita untuk melaksanakannya. Dalam konteks ini, memutuskan atau melakukan.
Jadi saudara sekalian yang saya kasihi, orang yang punya hak, maka akan wujud suatu perkara yang disebut kewajiban yang dipertanggungjawabkan. Di hadapan kita ada banyak kewajiban yang kita harus lakukan. Kalau kita sejajarkan dengan konteks firman Tuhan yang telah kita pelajari sebentar tadi, berkaitan dengan hak untuk menentukan dan tidak menjadi batu sandungan, maka kita merealisasikan apapun permintaan atau apapun keputusan yang telah ditentukan di bawah peraturan-peraturan. Semakin besar hak yang dituntut, maka semestinya semakin besar pula kewajiban atau tanggung jawab yang dilakukan dalam kehidupan kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai satu landasan kehidupan kita untuk merealisasikan kewajiban kita sehari-hari di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Permuliakan nama Tuhan melalui hidupmu. Amin. Mari kita tunduk bersama. Kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi. Meskipun dalam waktu yang sederhana, namun kami telah mempelajari dua perkara daripada tema firman Tuhan yang telah kami pelajari tentang kewajiban. Kami telah mempelajari tentang hak untuk menentukan, hak untuk memutuskan, hak untuk melakukan. Kami juga telah mempelajari betapa besarnya hidup tidak menjadi batu sandungan. Maka apa juga tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Terima kasih Bapa di sorga, permuliakanlah dirimu di tengah-tengah firman Tuhan yang disampaikan ini. Sehingga nama-Mu diagungkan tinggi, jemaat-Mu diberkati. Terima kasih di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami telah pun berdoa. Dan semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, kita akan mengambil masa memberi uang persembahan maupun persepuluhan. Jemaat Tuhan boleh salurkan uang persembahan maupun persepuluhan pada akaun gereja sidang yang tertera di skrin Anda masing-masing. Saya percaya melalui pemberian kita pada pagi ini, baik dari segi persembahan maupun persepuluhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pada sidang ini akan berjalan dengan lancar dan nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur lewat dari setiap ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa, secara khususnya firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Bapa ini terus-menerus menguatkan dan meneguhkan lagi iman kami. Dan biarlah kiranya semua ini menjadi dasar kami secara khususnya untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan pada pagi ini. Berkati secara khususnya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang memberi pada pagi ini maupun yang tidak sempat memberi pada pagi ini. Biarlah kiranya Bapa semua ini diberkati oleh Tuhan dan mereka mengambil masa dan peluang yang ada untuk terus-menerus memberkati sidang ini. Hamba-Mu terus berdoa bagi kepimpinan sidang yang mengelola keuangan ini. Biarlah kiranya terus-menerus diberikan hikmat, terus-menerus diberikan kekuatan. Demikian juga bagi keluarga besar SIB Kota Kinabalu Likas secara khususnya bagi jemaat-Mu. Bila kiranya mereka senantiasa diberkati bukan saja dari segi keuangan, bukan saja dari segi material, tetapi dari segi kerohanian mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan bila kiranya melalui uang persembahan dan persepuluhan ini, bila kiranya nama Tuhan Yesus terus dimuliakan dan ditinggikan di bumi sama seperti di surga. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, marilah kita menerima janji berkat melalui kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh iman. Dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 hingga yang ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang menerima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ucapan tahniah kepada semua pelajar yang telah mendapat keputusan SPM. Tuhan memberkati dan menyertai hala tuju pendidikan Anda seterusnya.